Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Audia Saputri, NIM 2101020057. Saya di sini dari kelas 3 A2 Akuntansi, Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem keuangan Indonesia. Sistem moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang beredar dan tingkat bunga dan mempunyai tujuan menciptakan stabilitas nilai mata uang. Fungsi utama sistem moneter antara lain: yang pertama, memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif murah. 2. Sebagai perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. 3. Mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter, dalam hal ini melaksanakan politik diskonto. Otoritas moneter merupakan lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang keuangan atau moneter, juga merupakan sumber uang primer bagi perbankan, pemerintah maupun bagi masyarakat. Fungsi pokok otoritas moneter antara lain: yang pertama, mengeluarkan uang kertas dan logam. Yang kedua, menciptakan uang primer. Yang ketiga, memelihara cadangan devisa nasional. Yang keempat, mengawasi sistem moneter. Menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3. Yang pertama, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank sentral di suatu negara. Pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasionalnya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersial. Bank berdasarkan kepemilikannya. Yang pertama, bank campuran adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya bercampur antara pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya Bank ANZ Indonesia. Yang kedua, bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah negara asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri secara utuh. Contohnya Bank of America. Yang ketiga, bank pemerintah dalam bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contohnya Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Yang keempat, bank swasta adalah bank di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Pembagian keuntungannya juga untuk swasta nasional. Contohnya BCA. Yang kelima, bank koperasi adalah jenis bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank ini menerapkan asas-asas dan prinsip koperasi pada umumnya. Contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. Bank berdasarkan kegiatan operasionalnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, bank konvensional adalah bank yang beroperasi dengan mengeluarkan produk-produk untuk menyerap dana masyarakat, menyalurkan dana yang telah dihimpun dengan cara mengeluarkan kredit, pelayanan jasa keuangan, dan jasa-jasa lainnya. Yang kedua, bank syariah merupakan jenis perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya.
Berkaitan dengan bank syariah, ada dua konsep dalam hukum agama Islam, yaitu larangan penggunaan sistem bunga karena bunga riba adalah haram hukumnya. Yang kedua, sebagai pengganti bunga digunakan sistem bagi hasil. Pengaturan pembinaan dan pengawasan. Pengaturan dan pengawasan. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan bank dan lembaga non-bank di Indonesia sekarang ini dilakukan oleh lembaga baru yang bersifat independen yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, Bank Indonesia saat ini menerapkan pengawasan bank secara konsolidasi. Untuk itu, integrasi pengawasan jasa keuangan akan memperkuat kebijakan moneter dan memperkokoh kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Yang ketiga, OJK mengatur dan mengawasi pengawasan dalam lingkup mikroprudensial, sedangkan Bank Indonesia mengatur dan mengawasi pengawasan dalam lingkup makroprudensial. Hal ini berarti Bank Indonesia masih tetap bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Pembinaan dan pengawasan. Yang pertama, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, Bank Indonesia menetapkan kesehatan bank meliputi aspek kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, pihak perbankan wajib memelihara kesehatan bank tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan wajib menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan Bank Indonesia dan wajib pula menyediakan informasi mengenai berbagai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Bank Indonesia atau BI. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang awalnya bernama De Javance Bank DJB yang didirikan berdasarkan oktroy pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia memiliki status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lain. Tujuan dan tugas Bank Indonesia. Tujuan tunggalnya yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua dimensi, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa domestik atau inflasi, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain atau kurs. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Untuk mencapai tujuan Bank Indonesia dalam rangka menjaga kestabilan nilai rupiah, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter berwenang. Yang pertama, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang telah ditetapkan. Kebijakan nilai tukar. Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan kebijakan nilai tukar yang ditetapkan sesuai dengan sistem nilai tukar yang dianut. Yang pertama, dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi atau revaluasi terhadap mata uang asing. Yang kedua, dalam sistem nilai tukar mengambang berupa intervensi pasar. Yang ketiga, dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan nilai tukar harian serta besar tingkat intervensi. Cadangan devisa. Pengertian: cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva Bank Indonesia yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.
Jenisnya, pengelolaan cadangan devisa oleh Bank Indonesia dilakukan dengan melalui berbagai jenis transaksi devisa, yaitu menjual, membeli, atau menempatkan devisa emas atau surat-surat berharga secara tunai atau berjangka, termasuk pemberian pinjaman. Asas. Bank Indonesia mempertimbangkan 3 asas utama dengan skala prioritas, yaitu likuiditas liquidity, keamanan security tanpa mengabaikan prinsip untuk memperoleh pendapatan yang optimal, profitability. Pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah pinjaman luar negeri atas nama dan menjadi tanggung jawab Bank Indonesia yang semata-mata digunakan dalam rangka pengelolaan cadangan devisa untuk memperkuat posisi neraca pembayaran. Penyelenggaraan survei. Survei adalah berupa pengumpulan informasi yang bersifat makro atau mikro, seperti survei mengenai kegiatan usaha, survei konsumen, survei perkembangan harga aset, dan survei-survei lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, termasuk survei dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan statistik neraca pembayaran. Mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dalam pasal 8 huruf B, Bank Indonesia berwenang: pertama, menetapkan penggunaan alat pembayaran; kedua, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran; yang ketiga, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur, senior sebagai wakil gubernur, minimal 4 orang atau maksimal 7 deputi gubernur, dengan gubernur sebagai pimpinan Dewan Gubernur. Syarat sebagai Dewan Gubernur: yang pertama, warga negara Indonesia, memiliki akhlak dan moral tinggi, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum. Rapat Dewan Gubernur. Rapat Dewan Gubernur sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter. Dapat dihadiri oleh seseorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau kebijakan lain yang prinsipil dan strategis. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang sistem keuangan Indonesia. Jika ada salah atau kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.